Saya tuh tumbuh besar lahir dari seorang orang tua yang bapak mama merokok. Dia sudah meracau, nah itu udah membuat rumah keluarga menjadi tidak itu mendekatkan diri dengan Tuhan atau kita datang kepada Tuhan. Perjumpaan pribadi kita itu dengan Tuhan itulah yang akan tidak mendukung. Tidak ada satu ayat pun yang mendukung untuk merokok, ya kan? Prinsip-prinsip Alkitab jelas mengajarkan kita untuk kudus ya, Bang. Iya. Shalom teman-teman yang terkasih, kita jumpa lagi dalam program Inspiring Talk. Jadi dalam program ini kita berbincang-bincang santai, kita akan berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat bagi rohani kita ya. Jadi ini kita akan membahas hal-hal yang membangun iman kita, membangun kerohanian kita. Dan malam ini nih saya akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, yaitu Bang Alki Tambunan. Halo, shalom, selamat malam buat kita semua. Apa kabar nih Bang? Puji Tuhan, kabar baik Jo. Udah lama kami merencanakan kita bisa bincang-bincang ya? baru hari ini gitu kan? satu frame. Ya dan Ya. apa ya, hari ini akhirnya terrealisasi Bang ya. Oke, puji nama Tuhan. Kayaknya hari ini abang puasa kayaknya. Iya, mempersiapkan diri untuk bergumul. Peperangan rohani. Wah, ada program puasa yang memang kita sedang jalani untuk sebuah pergumulan bagi pekerjaan Tuhan itu. Iya. Jadi apa namanya? Ternyata di dalam kekristenan juga ada puasa juga. Bang. Iya, kita puasa dari terakhir kali jam makan sampai kita besok berbuka, dan bisa berbuka ya paling cepat itu jam 3 sore. 3 sore besok ya? Ya, besok. Bukan jam 3 sore tadi kan? Bukan. Jadi kita mulainya itu jam terakhir kali jam makan. Kalau tadi saya terakhir jam makan itu jam 5:30. Ya. Saya pikir jam 5:30 sore makan terakhir, bukannya jam 3 sorenya. Tapi jangan sampai pindah jam makan. Jadi kalau misalkan 5:30 pagi, 5:30 sore, terus jam makannya jam 8 pagi, ya itu pindah jam makan. Itu bukan puasa namanya kan. Ada juga orang puasa dia lupa makan kan. Jadi dia asik kerja, nggak makan siang. Dia bilang, aku hari ini puasa katanya. Padahal dia nggak makan itu karena dia lupa makan. Karena lupa makan. Nah, puasa ini kan dimulai dari niatan. Niatannya ada nggak? Kalau ternyata udah dipersiapkan, diniatkan, kemudian ya kalaupun kita beraktivitas, ya supaya kita itu tidak terfokus sama makanan kan gitu. Supaya bisa melewati beberapa kali jam makan dan kita berhasil berpuasa kan gitu ya. Jadi kan puasa dalam kekristenan itu bukan hanya kita nggak makan, tapi kita berusaha untuk menahan menahan nafsu, kedagingan kita paling tidak agak dalam hal makan minum itu karena itu yang memang tiap hari kita lakukan kan untuk daging kita ini. Betul. Yang membuat kita bisa mampu berpuasa itu tentunya ya kita beraktivitas. Kalau kita tidur, berpikir bahwa banyak gitu Bang. Jadi dia puasa katanya. Tapi dia tidur 1 harian katanya. Nah, di situ. Itu kan salah. Nanti bangun langsung makan. karena lapar ya kan. Iya, jadi dia tidur itu supaya melupakan laparnya katanya. Ternyata tidurnya orang berpuasa itu bukan berkah itu. Jadi puasa dalam Kristen ini sebenarnya cukup luas ya. Tapi hari ini kita nggak bahas tentang puasa guys. Kita nggak bisa Next kita akan bahas. Kita akan bahas tentang puasa. Puasa hari ini kita bahas hal-hal yang menarik lainnya, ada banyak sih. Teman-teman bisa request juga, Bang, bahas tentang apa gitu kan. Silakan. Ketik di kolom komentar. Betul. Bang Alki dan saya Bang Joshua. Kita akan tiap minggu. Tiap minggu kita akan buat. Kalau setiap hari ada permintaan request dari teman-teman. Tiap hari. Kita akan buat perbincangan yang menarik lah. Jangan lupa teman-teman, kalau diberkati dengan perbincangan kami ini, silahkan share juga kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga diberkati. Ya, saya pernah dengar nih Bang, katanya abang ini dulu dibesarkan dari keluarga yang perokok. Iya. Benar Bang ya? Iya. Jadi saya tuh tumbuh besar lahir dari seorang orang tua yang bapak mama merokok. Jadi bapak mama merokok, bahkan bapak bukan hanya perokok tapi peminum. Jadi peminum yang efektif. Jadi kalau orang tua kami peminum yang efektif. Jadi
merokok. Masif juga. Ya, ya masif ya karena pertengkaran selalu dimulai dari itu ya. Ketika pulang dari tempat dia minum, dia sudah meracau, nah itu udah membuat rumah keluarga menjadi tidak menyenangkan. Mama tadi merokok di rumah? Di rumah, di dalam aktivitas sehari-hari. Enggak ikut minum ya? Enggak, karena kebiasaan ya kita ada budaya dari saya orang Batak ya. Ada mama saya mungkin karena lingkungan juga ya. Iya ya. Berapa bersaudara Bang Alki? Kami tepatnya 7 bersaudara, 7 bersaudara. Ya, jadi 7 bersaudara dan yang menjadi perokok itu ya abang saya, adik saya di bawah, mama bapak saya perokok. Ya tentunya kakak saya nggak perokok lah. Yang perempuan nggak merokok ya? Nggak merokok, tapi saya tumbuh sempat menjadi perokok juga. Sempat ya? Sempat jadi perokok juga. Nah kalau dari nggak mungkin saya tidak merokok gitu. Kalau saya ada di lingkungan perokok. Lingkungan perokok, iya. Saya jadi perokok ya karena pasti juga apa ya? Pengen coba juga. Ya, jadi macam ada sebuah izin. Iyalah. Ya, orang tua saya nggak bisa melarang ya. Iyalah. Nah, karena mereka juga merokok, mereka nggak kebayang kan, kamu jangan merokok sementara dia merokok kan gitu. Jadi saya tumbuh dari keluarga yang merokok dan saya perokok. Oke. Jadi Bang Alki ini pertama kali merokok ini usia berapa nih? Pertama kali zaman itu ya saya ingat tuh SMP udah nyoba rokok. SMP ya? SMP. Itu benar-benar rokok ya, bukan kertas yang digulung lalu dibakar ya? Jadi sebenarnya bukan hanya SMP, di cikal bakalnya ya ketika SD kita ya? niru-niru ya, SD itu udah niru-niru, gimana sih ngerokok gitu kan. Terus kemudian karena asapnya beda membuat kita batu-batu, dijerah gitu Oh ya. ini tadi niru-nirunya pakai apa nih? Niru-niru kertas. Ada Terus juga orang yang pakai apa kelapa? itu kelapa sampai daun kelapa Iya. sama daun pisang ya, daun pisang. Semua daun lah ya? Nah, semua daun Yang bisa dibakar. dilinting gitu ya, terus ditiru-tiru kan gitu. Iya, Nah, tapi mungkin itu nggak terlalu intens sampai di Karena SMP. memang asapnya kan menyakitkan. Menyakitkan, jadi kapok lah. Kapok lah, iya. Nah, karena belum ada duit, SMP sudah ikut-ikut kawan 1 kali, 2 kali begitu. Oke. Nah, mungkin ya saya akan keterusan kalau saya tidak akil balik dalam dalam kaitan saya nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin saya akan jadi perokok sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Gitu. Jadi Bang Alki ini berjumpa dengan Tuhan. Pertama kali itu ketika atau saat kapan? Nah, pengalaman saya berjumpa dengan Tuhan itu ketika saya di masa SMA. Masa SMA, tepatnya kelas 3 SMA itu saya aktif ke gereja. Saya terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan napusu pada waktu napusu bulung. Persekutuan Pemuda. Iya, Persekutuan Pemuda. Dan situ ada perjumpaan yang sangat pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi lah. Pengalaman pribadi itu titik awal ya, titik balik saya untuk mendapatkan perubahan yang bisa membuat saya ada sampai saat Sangat ini. berbeda gitu ya. Beda banget. 180 derajat. 180 derajat. Bukan 360 Bang ya. Bukan 360 saja. Balik lagi kan. Balik lagi. Jadi saya bukan hanya perokok waktu itu. Ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kami lakukan. Memang saya SMA itu rajin ke gereja, ikut napusu. Tapi ada satu momen ketika saya mengikuti sebuah ibadah kebangunan rohani lah. Di kota apa waktu itu di kota Binjai. Nah, Tapi sebelumnya saya udah ke gereja. Ke gereja rutinitas biasa, pulang napusu bulung, ya minum tua, itu udah kegiatan ya. Kalau udah setelah pulang gereja? Iya, pulang gereja minum. Karena lingkungannya ya. Lingkungannya sama teman-teman. Jadi sebuah kegiatan yang menyenangkan karena di situ ada minum tua, ya sambil ngerokok sambil nyanyi-nyanyi ya gitu. Mengenyangkan juga kan? Wah, mengenyangkan tentu karena banyak makanan nih, tambul-tambulnya. Gitu. Nah, pengalaman itu berjalan sampai ada satu momen ada ibadah kebangunan rohani yang saya ikutin. Nah, itulah yang membuat akhirnya
keputusan untuk saya berhenti merokok itu dimulai dari situ. Jadi setelah Bang Alki ini sudah mulai aktif di dalam kegiatan gereja, itu belum ini ya, belum benar-benar selesai dengan yang namanya rokok ya. Belum. Jadi mungkin berarti waktu sudah mulai aktif ke gereja nih, mungkin ya dugaan saya, apakah karena Bang Alki belum berjumpa pribadi, belum kontak Iya. itu mungkin? Jadi kayak saya lihat teman-teman saya rajin ke gereja, tapi teman-teman saya juga ya yang merokok, yang itu. Jadi, nah kegiatan agama saya tadi yang membuat saya kayak orang Kristen bagus gitu, ternyata nggak membuat saya ngalami kebaikan karena tidak ada kegiatan itu yang membuat saya berjumpa dengan Tuhan. Hingga satu peristiwa, satu momen tadi ada kebangunan rohani. Iya. Memang sifatnya pengalaman spiritual yang pribadi Spiritual banget. journey. Iya, Perjalanan spiritual saya di masa SMA itu, saya mengikuti ibadah kebangunan rohani itu ada macam panggilan dan ya nggak tahu kenapa itu. Nah, Bisa Bang ya. iya, ada keputusan yang saya buat. Keputusan yang saya buat dimulai dari sebuah sentuhan. Nah, sentuhan yang sifatnya sangat subjektif sih, saudara-saudara. Sangat subjektif. Tapi saya ngerasakan itu sehingga akhirnya berani ngambil keputusan. Bukan hanya ngerokok yang saya tinggalkan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang lain sebagai anak muda. Iya. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi kan kita mungkin akan fokus merokoknya itu. Iya ya. Kan ini bicara masalah rokok ini ya, Bang Alki ya. Di kalangan Kristen sendiri ini ada banyak pandangan yang berbeda-beda sih, iya kan? Ada yang mengatakan bahwa no problem, merokok gitu kan. Kalau saya dan Bang Alki mungkin kita sama mungkin ya, bahwa seorang Kristen itu berarti dia hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan gitu. Kalau dengan merokok ini kan ya, senang nggak ya kira-kira? sulit lah kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan merokok. Kebiasaan merokok itu Asap merokok itu bisa betul. menyenangkan ada ya? Tidak lah, tidak. Karena mereka berkata kan, kalau di perjanjian lama itu orang-orang kalau mau datang ke Tuhan kan mempersembahkan korban, lemak-lemaknya katanya. Jadi asap rokok sekarang asap rokok katanya. Tentunya memang nggak akan bisa orang itu bisa mempermuliakan Tuhan dengan kebiasaan buruk. Iya, kebiasaan buruk masih dijalani. Kenapa dikatakan kebiasaan buruk? Karena jelas kalau kebiasaan buruk ini merokok ini. Kok bisa begitu ya kebiasaan buruk? Karena dokter sudah mengingatkan ya. Logika kita juga udah bisa nggak ada manfaatnya juga merokok. Nggak ada manfaat. Tapi ada orang yang berkata nih, dengan merokok dia bisa menghilangkan stresnya, Bang. Bagaimana menurut Bang? Menurut saya sih kalau itu cuman sugesti. Okay. Menurut saya sih begitu. Iya. Ada orang merokok katanya stresnya hilang, ya sugesti juga. Karena kalau dalam pandangan kita yang sudah mengalami perubahan kebiasaan tadi, merokok itu banyak mudaratnya kata orang saudara kita sepupu bilang, nggak ada manfaatnya, nggak ada sama sekali. Nah, cuma kebiasaan yang sudah menjadi karakter mungkin ya. Sehingga untuk dia itu, wah ini satu-satunya cara untuk bisa dia refreshing. Iya. Saya sih enggak. Saya ingat ada ayat Alkitab berkata bahwa tubuh kita ini bait suci Allah, bait Roh Kudus gitu kan ya. Berarti dengan kita merokok tadi kan nggak ada manfaatnya. Iya. Karena Alkitab juga bilang bahwa segala sesuatu boleh, tapi nggak segala sesuatu berguna. Jadi berarti rokok ini kalau kita lihat kan, tadi kan kita udah bincang nggak ada gunanya, bahkan kedokteran juga melarang. Mana pernah dokter ngasih resep, betul. Nanti kamu merokok ya, supaya sembuh. Betul. Bahkan kan di mana-mana kan dilarang merokok. Di SPBU saja merokok. Apalagi di surga. Dilarang. Ya, apalagi di surga ya, betul. Masuk akal, dan memang sepertinya itu harus jadi kita gitu, pegangan sebagai orang Kristen, bahwa keputusan untuk merokok ini jangan sampai tidak punya dasarnya ya tadi, karena nggak ada manfaatnya, kemudian lebih banyak merusaknya gitu. Iya. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Korintus, saya ingat Bang, dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus mempermuliakan Tuhan. Betul. Termasuk makan dan minum gitu kan ya.
Saya punya teman dia cerita tentang kondisi ekonominya. Ya, sementara dia bermasalah dengan ekonomi, tapi dia punya kebiasaan merokok yang rutin, satu hari itu bisa 1-2 bungkus. Tapi punya masalah ekonomi. tapi Dia ngerokoknya kencang, lancar. Saya kira dari sisi itu pun kita bisa mengatakan merokok itu tidak referensi lah untuk kehidupan lebih baik. Ya, dia akan mengganggu sistem ekonomi. Ya, satu bungkus rokok itu berapa? Iya. Nah, misalkan itu kan udah bisa tahu kita tuh dari iklan-iklan kan satu. Ya, walaupun kita nggak merokok, satu bungkus rokok berapa? Nah, dia satu hari bisa 2. Kalau satu hari 2 bungkus, 1 bulan berapa? Nah, kalau gajinya misalkan 2 juta, 1 bulan tuh bisa kita bilang berapa untuk rokok ya? 500.000 sudah ke rokok. Kan jadi gitu orang bilang tuh seperti membakar uang gitu. Betul, jadi nggak referensi lah untuk kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya apa yang membuat Bang Alki ini benar-benar berkata no untuk rokok? Faktor apa? Apakah karena aku ingin jadi orang yang sehat? Iya. Atau aku ingin menghemat karena tadi kita bicara ekonomi. Bahwa ya kalau merokok kita hitung per bulan mungkin bisa habis sekian. Supaya saya bisa nabung sama rokok lah, kan ada karena tadi faktor finansial, faktor kesehatan juga. Kalau Bang Alki dari 2 faktor ini atau ada faktor lain mungkin yang menjadi keputusan? Kalau saya ada mungkin faktor kesehatan, faktor ekonomi ini itu faktor apa ya? Kesekian ya. Tapi pengalaman saya berjumpa dengan Tuhan dan akhirnya saya tahu bagaimana hidup ini yang sementara ini harus kita dedikasikan untuk Tuhan, ya kan? Jadi keputusan saya berhenti merokok dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain itu dimulai dari saya berjumpa dengan Tuhan, kemudian saya memutuskan supaya saya mudah berjumpa dengan Tuhan, maka saya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, yang merokok dengan kebiasaan buruk yang lain. Kalau saya memiliki kebiasaan buruk merokok, saya yakin saya tidak akan bisa mudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Iya. Nah, kalau saya, mana ada orang berdosa itu bisa jumpa dengan Tuhan? Sebentar berkatakan sucikan, kuduskan hatimu supaya kita bisa melihat Allah. Tuhan. Ya. Berbagilah orang yang suci hatinya karena mereka yang melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang berjumpa dengan Tuhan. Hidup dalam kenajisan. Ya, tanpa kekudusan kan gitu. Jadi saya memahami itu, menyadari itu. Jadi kalau ditanya motivasi saya berhenti merokok, ya karena saya mau hidup saya dekat dengan Tuhan. Oh, okay. Nah, kalau saya hidup dalam dosa, ya saya tidak akan bisa dekat dengan Tuhan. Karena kan dengan kita merokok juga berarti kita ini kan memuaskan daging kita, hawa nafsu kita gitu ya. Jadi itu yang menghalangi kita bisa. Kalau saya bilang secara mungkin agak frontal, saudara-saudara ya, merokok itu berdosa, gitu. Gak usah tanya dalilnya, gak usah tanya ayatnya. Banyak orang berkata, ya mana ayatnya? Kalau kita bilang, orang merokok gitu kan. Kan Yakobus pasal 4 ayat 17 itu kan jelas bilang, jikalau seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ya berdosa, gitu loh. Jadi merokok baik enggak? Nah, kan gitu. Jadi Alkitab memang tidak melarang secara eksplisit ya, dilarang merokok. Tapi saudara, prinsip-prinsip Alkitab itu jelas. Bahwa ya tadi, kembali kita di hidup kita ini harus menyenangkan Tuhan. Tanya aja ketika saudara merokok, Tuhan senang nggak? Dokter aja nggak senang kok. Mungkin istri kita pun nggak senang. Bau rokok. Anak kita pun tidak senang. Papa bau rokok. Apalagi Tuhan kan yang punya standar lebih tinggi. Iya. Iya kan? Betul. Lalu tanya, apakah ketika kita merokok itu ada nggak manfaatnya bagi kerohanian kita? Gitu kan ya Pak? Betul. Saya kira nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, jadi memang keputusan saya itu yang pertama. Karena saya pengen deket Tuhan, maka saya harus berhenti merokok. Karena merokok membuat saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Okay. Nah, yang kedua baru tinjauan kesehatannya, baru tinjauan ekonomisnya. Mungkin begitulah. Itu pun taunya ya tinjauan kesehatan dan ekonomisnya, taunya setelah berhenti merokok bahwa ada manfaat dari sisi kesehatan, manfaat dari sisi ekonomis bisa sangat sangat menguntungkan kalau kita berhenti merokok. Nah, tapi harus dimulai dari faktor rohani dulu. Oke.
ada orang yang berkata sulit untuk berhenti merokok. Mungkin dia sudah punya kebiasaan merokok gitu bang, tapi dia punya kerinduan bang. Tapi nggak pernah terrealisasi gitu loh. Apa yang membuat dia kok nggak bisa gitu bang? Ya, dari saya banyak berinteraksi dengan beberapa orang perokok, termasuk mama, abang saya gitu, adik saya yang perokok sampai sekarang gitu. Sampai sekarang? Sulit. Bisa berhenti merokok itu sangat sulit. Tapi bisa. Sulit tapi bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Iya. Pasti bisa. Nah, kalau ditanya apa resepnya? Wah, pakai inilah, pakai ini. Nggak bisa. Karena memang ada yang bilang gini bang, oke biasanya kamu satu hari dua pak gitu kan. Dikurangi 1 batang. Nah, ternyata nggak bisa juga itu. Banyak. Ada banyak peristiwa orang berhenti merokok karena Tuhan pakai penyakit yang berhenti, gitu, Bang, ya? Tegur gitu. Tapi jangan sampai begitu, jangan sampai, ya. Iya kan? Benar. Jangan sampai ya, ditegur dulu, kemplang dulu. Kalau bisa sehat. Maksudnya jangan sampai Tuhan itu ngasih teguran tuh yang keras gitu. Iya. Kan? Sekarang masih lembut melalui orang, betul, melalui teman-teman, jangan merokok, jangan merokok. Itu kan bentuk teguran Tuhan juga. Betul. Ya. Jadi kalau ditanya gimana caranya bisa merokok gitu, bisa berhenti merokok gitu ya. Bisa kalau berhenti merokok masih tahu bang. Berhenti yang susah. Nggak usah dia bang. Iya memang roh memang penurut tapi daging lemah kan gitu ya. Berhenti merokok itu susah loh. Nah tapi bisa. Nah bisanya gimana caranya? Kalau kita itu mendekatkan diri dengan Tuhan atau kita datang kepada Tuhan, perjumpaan pribadi kita itu dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita bisa memutuskan untuk berhenti dari kebiasaan merokok, berhenti dari kebiasaan yang lain, yang dosa-dosa yang lain. Yang memuaskan daging Betul. kita nih ya. Saya tahu itu lah Sakius. Sakius itu orang yang punya kebiasaan buruk loh. Dengan kebiasaan buruknya kan jadi pemeras ya. Iya. Pemungut cukai yang mengambil keuntungan tanpa peduli orang lain, bagaimana kondisi orang lain. Tapi dia ahli naik pohon loh. Bisa. Tapi dia niat gitu ya. Naik pohon tuh niat loh. Jadi keputusan tuh dia naik pohon itu niat sebuah komitmen atau seorang Sakius. Nah, perjumpaan pribadinya tadi dengan Tuhan itulah yang mengubahkan dia. Oh, jadi kita harus punya kerinduan lah, gitu ya, kerinduan. Tapi kalau namanya kerinduan itu kan berarti kan ada pun tantangan dia pasti akan berusaha menerus. Sakius itu kan dia halang-halangi sampai dia naik ke atas pohon. Dia menyadari fisiknya kan kecil. Terus kemudian orang-orang yang menghalang-halangi itu bahkan muridnya fisik lebih pendek atau kecil gitu ya. Yang mungkin normal aja kalau orang rame kan tetap nggak terhalangi gitu. Jadi dia sudah jelas-jelas terhalangi, tapi dia punya niat tuh. Mungkin ada alasan dia juga. Sudahlah, berarti ini bukan Tuhan izinkan karena bisa. Saya terhalang. Tapi dia nggak berhenti. Dia tetap naik kan. Akhirnya dia naik di atas pohon itu kita sama-sama tahu loh itu. Tuhan lihat. Nah Tuhan minta dia turun dan mengantar ke rumahnya kan. Iya. Nah disitulah berjumpa gitu. Saya kira kalau kita punya niatan untuk tekad yang bulat ya. Untuk berhenti merokok ya dimulai dari semangat kita untuk ketemu Tuhan. Karena memang perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan. Pasti, amin itu pasti. Di Alkitab itu kalau kita baca itu pribadi-pribadi nih, yang berjumpa dengan Tuhan tuh selalu berubah kan ya? Selalu luar biasa. Perempuan Samaria? Perubahannya luar biasa. Murid-murid Yesus? Drastis berubah. Dan pengalaman itu harusnya kita jadi pegangan loh itu. Iya. Perjumpaan dengan Tuhan. Kita highlight perjumpaan dengan Tuhan sebagai kunci teman-teman. Sekarang pertanyaan yang susah nih, Bang. Bagaimana caranya kita berjumpa dengan Tuhan? Iya. Kalau zaman Sakius, Tuhan masih ada melayani. Bisa ketemu. Tetap bertemu muka kan. Iya. Sekarang bagaimana, Bang? Nah, ini memang kadang-kadang orang itu bertanya gimana aku bisa jumpa dengan Tuhan? Karena gini, kita tuh terjebak dengan rutinitas agamawi gitu. Yang kita klaim bahwa minggu ke gereja yang 1 jam 2 jam tadi dengan kita datang bernyanyi tanpa ekspresi loh saudara-saudara. Tanpa ekspresi itu bahaya. Ibadah tanpa ekspresi itu akhirnya kehilangan radarnya Tuhan. Jadi kalau saya pernah bilang gitu, orang itu bisa ketemu dengan Tuhan ketika dia satu frekuensi, mencari frekuensi ini loh. Satu frekuensi kayak di radio tadi kan. Iya. Mencari frekuensi yang tepat tadi itu perlu
kesungguhan dalam memuji Tuhan ya kan. Ini kalau datang ke gereja kita nyanyi lagu yang kita naikkan nggak ada ekspresinya, cuman mata dibuka terus lihat kanan kiri lihat HP. Ketika ada firman Tuhan khotbah kan itu ya kita tidak fokus mendengar. Tidak fokus mendengar. Iya. Nggak mungkin bisa berjumpa. Kegiatan itu memperjumpakan kita dengan Tuhan. Iya. Walaupun itu salah satu cara ya, salah satu cara orang bisa berjumpa dengan Tuhan itu ya datang beribadah. Datang beribadah itu nggak hanya sekedar datang. Nggak datang, nggak ada keseriusan. Iya, keseriusan, kesungguhan, antusias yang itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia datang beribadah itu bukan minggunya lagi, Seninnya bagaimana, Selasanya bagaimana, Rabunya bagaimana. Jadi kalau dia nggak punya kesetiaan berdoa di aktivitas hari-harinya, wah berat. Iya. Senin ya gimana? Berdoa, baca Alkitab itu menjadi stimulan untuk orang bisa ketemu dengan Tuhan. Iya. Nah, abang itu dulu sebelum itu kebiasaan abang itu baca kitab Hakim-Hakim. Saya hafal banget itu kitab Hakim-Hakim. Kenapa? Gak tahu, suka banget dengan kitab itu. Jadi bukan untuk menghakimi ya. Bukan. Jadi saya sangat suka baca cerita cerita-cerita di Alkitab. Iya, Tuhan bekerja melalui para hakim biasa. Memang sih satu raja-raja pokoknya kitab sejarah lah. Sejarah, tapi ada intervensi Tuhan gitu. Sejarah saya baca itu dan kesetiaan saya membaca itu di masa SMA itu. SMA ya. Saya kira itu awalnya kenapa Tuhan. Nah, kesukaan abang itu baca itu berujung sama ada ajakan teman untuk mengikuti kegiatan kebaktian kebangunan rohani. Itu respon langsung. Karena kan kita udah suka nih. Iya. Ketika ada panggilan itu atau ajakan itu langsung respon. Iya. Karena kita udah punya kebiasaan yang baik tadi. Nah, begitu sih. Kalau ada orang pengen berhenti merokok spontan gitu langsung kayaknya berat karena dagingnya itu. Iya. Yang kedua lingkungannya. Nah, jadi dia harus bangun habit baru dulu. Habit baru, kebiasaan baru tadi, yaitu yang akan membuat dia tuh punya momen. Nah, nanti Tuhan yang kasih momen. Bisa jadi ya ada satu ibadah yang akan membuat dia tersentuh disentuh banget gitu. Berarti supaya kita bisa bersungguh-sungguh beribadah, kita menikmati hadirat Tuhan, berarti sebelum ibadah kita juga perlu mempersiapkan hati kita. Iya. Bang, ya? Iya. Jadi ada seringkali banyak kekristenan, orang Kristen itu nggak berubah. Abang bilang orang Kristen tidak mampu melakukan aksi Kristiani itu karena orang Kristen itu hanya memakai kekristenan sebagai agama. Jadi Kristen agamawi makanya. Iya. Jadi ke gereja gitu. Jadi orang Kristen makanya kan ada pembusukan ini kan, kita garam dan terang dunia itu kan. Yes. Pembusukan yang terjadi di dunia ini tidak bisa kita cegah karena orang Kristen sebagai garam dan terang tidak melakukan fungsinya, tidak berfungsi. Lama-lama jadi busuk juga ya. Iya, jadi garam yang ini loh. Garam yang tidak ada rasanya. Nggak ada lagi asinnya. Dibuang diija-ija akhirnya. Itulah kekristenan. Berarti kalau kekristenan tidak bisa menjadi garam dan terang itu ibaratnya seperti garam yang nggak ada rasa lagi diinjak. Diinjak itu kan penghinaan besar, Bang. Sangat berarti nggak ada harganya sia-sia lagi. udah. Nggak ada harganya lagi. Nggak ada manfaat, nggak ada. Jadi, sampai diinjak. Kalau dibuang aja nggak apa-apa, Bang. Ini dibuang di jalan diinjak. Aduh. Jadi saya kira kekristenan itu diperhadapkan dengan tantangan yang berat juga. Ketika ya media menawarkan, memberitakan seolah-olah semua menjadi bisa dan boleh kita kebenaran ya, jadi sekarang relatif. Ini juga kan banyak kasus perselingkuhan tuh di media-media sosial, Bang ya. Seolah-olah kan ya normal ya, wajar ya berselingkuh ya. Betul. Iya. Nanti itu bisa kita bahas, kita ulas. Tapi ya rokok itu begitu sih gitu, tentang rokok. Iya. Berarti tadi cara kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh tadi tentunya. Siapkan hati sungguh-sungguh. Jadi sebelum kita beribadah kita bisa berdoa, Tuhan aku mau beribadah, aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Kedua tadi
berdoa berdoa secara pribadi, terus baca Alkitab. Alkitab. Ada nggak pengaruh dari komunitas kita, Bang? Oh iyalah, komunitas selama pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu bisa rusak gara-gara pergaulan yang buruk tadi. Jadi selama kita itu berteman dengan perokok, terus duduk, diem, berdiri, berjalan ya, beraktivitas, ya. Berjalan, berdiri, duduk. Duduk, diem, berjalan, berdiri, beraktivitas gitu dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk. Ya lambat laun ya, kita akan menyerupai. Iya. Ya, Ada yang bilang kalau kita berteman dengan penjual parfum kita bau parfum. Kalau kita dekat dengan Sampah, tukang sampah gitu ya, tapi bau sampah gitu. bau sampah walaupun Kalau gitu. kita dekat dengan orang tukang gali kubur, Bau tanah. Jadi memang sangat mempengaruhi lingkungan kita. Jadi kita perlu memilih sebenarnya. Memilih. Oke, memilih. Ya. Bukan menjauhi ya, langsung memutus gitu. Iya. Kita tetaplah memilih untuk tidak ada di lingkungan itu lagi, dalam artian punya kebiasaan. Iya. Ini yang berat memang sih. Apalagi anak-anak muda merokok, dipikir tidak akan mempengaruhi masa depan. Itu masalah itu. Iya. Jadi merokok pasti akan mempengaruhi masa depan. Merokok mempengaruhi masa depan. Ya, misalkan belum jadi apa-apa udah merokok ini. Belum jadi apa-apa udah merokok gitu ya. Misalkan dia mau jadi tentara gitu, udah. Tentara banyak yang merokok, tapi waktu paling proses jadi tentara nggak boleh merokok dia akan mempengaruhi masa depan. Jadi orang-orang yang punya kebiasaan merokok sudah jelas tidak akan punya masa depan, apalagi jadi tentara atau jadi polisi gitu. Terus kalau ditanya, Pak bisa nggak jadi pendeta merokok? Ya jelas lah, jadi tentara aja nggak bisa merokok, apalagi jadi pendeta kan gitu, saudara-saudara ya. Jadi kan jelas ya. Kalau Pak, saudara saya merokok, nah, itu keputusan masing-masing lah. Tapi kalau saya di dalam kesempatan bincang-bincang sama Kak Jo ini ya bilang merokok akan mempengaruhi masa depan. Pastilah. Iya. Mungkin Bang Alki ini kan tadi kan sudah banyak cerita tentang pengalaman juga ya. Mungkin apa yang bisa Abang berikan pesan, mungkin tips dan trik mungkin dari Bang Alki kepada teman-teman mungkin yang sekarang ini sedang berjuang Bang ya, mungkin sedang bergumul, dia punya kerinduan untuk berhenti merokok tapi belum bisa terlaksana juga. Bisa kasih ini Bang. Kalau kita mau berhenti merokok ya, maka yang bisa kita lakukan adalah datang ke Tuhan. Karena orang yang bisa berhenti dari kebiasaan buruknya adalah karena kemampuan dari Tuhan. Kalau kita nggak ada kemampuan dari Tuhan, kita tidak akan bisa berhenti dari kebiasaan buruk kita. Dalam hal ini kebiasaan merokok. Jadi saudara-saudara, kalau mau berhenti dari kebiasaan buruk, dalam hal ini dalam kebiasaan merokok, maka datang ke Tuhan. Dengan kita datang setia beribadah, setia berdoa, setia baca Alkitab. Tuhan akan memakai itu sebagai momentum untuk menyentuh hati setiap kita. Itu. Oke. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang menabur dalam daging akan menuai juga dalam daging. Kita akan menuai kebinasaan. Jadi teman-teman, tidak kebetulan teman-teman bisa mendengarkan obrolan kami ini. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Ya kan, kalau saudara sekarang masih terikat dengan kebiasaan merokok tadi, kita udah lihat nggak ada manfaatnya. Firman Tuhan juga tidak mendukung. Tidak ada satu ayat pun yang mendukung untuk merokok. Ya kan? Prinsip-prinsip Alkitab jelas mengajarkan kita untuk kudus ya, Bang. Jadi ada maksud Tuhan untuk saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Saudara, kalau saudara ingin didoakan, silahkan saudara bisa ketik di kolom chat. Atau saudara bisa DM kami di joshua.sibarani di Instagram, Bang Alki di Alki Firton Tambunan. Iya. Kalau saudara mungkin malu untuk
komen di YouTube ini, silakan DM kami joshua.sibarani di Instagram saya atau Facebook Joshua Sibarani. Bisa juga di Bang Di Alki. Instagram Alki Virton, Facebooknya Pak? Facebook Alki Virton. Alki Virton. Oke, Nanti jadi kita doakan. nanti kita bisa doakan layani teman-teman. Jadi kalau punya kerinduan dan butuh kami sebagai kakak rohani mungkin. Ya, Kami bukan manusia sempurna, tapi kami belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dan kami belajar untuk melayani orang-orang yang rindu kenal dengan Tuhan. Kami bisa berbagi apa yang menjadi berkat-berkat. amin. Iya, berkat-berkat yang kami peroleh lewat hubungan kami dengan Tuhan. Saudara juga nanti bisa kami layani bersama-sama. Ya. Dan jangan jangan putus asa. Ya, Ketika saudara punya kemauan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes, dia tidak pernah menolak. betul. Jadi mungkin saudara berkata, aku berdosa. Iya, Karena perokok berat, karena ini mungkin dan sebagainya. Atau dosa lain. Ya, mungkin nggak hanya kasus ini ya, tapi mungkin dosa lain. Saudara, kalau saudara sadar itu salah, saudara mau bertobat, ingat Tuhan pasti mengampuni. mengampuni dan menerima kita apa Adanya. Ingat Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Pertanyaannya, maukah kita menerima? Iya. Mengakui? Iya. Iya, korban Yesus di kayu salib. Baik, kita akan akhiri perbincangan kita. Banyak hal yang bisa kita perbincangkan, tapi ada banyak hal-hal yang memberkati dari pengalaman Bang Alki dan dari penyampaian firman Tuhan yang tadi kita boleh dengarkan. Biarlah firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi mengubahkan setiap kita. Kita akan bertemu lagi dalam program Inspiring Talk. Ya teman-teman ya. Ya. Silakan share. Kalau ada pertanyaan, ada request tentang topik-topik mau dibahas, dengan Kita akan senang hati. bahas. Kami akan bahas. Iya kan tadi Bang Alki bilang setiap minggu boleh. Oke, setiap minggu. Kalau setiap hari Tuhan izinkan. Haleluya. Karena kita juga Ada melayani, kegiatan, kita ada kita kegiatan dan pelayanan. sebagainya. Mungkin Bang Alki untuk mengakhiri ini kita bisa berdoa sekaligus teman-teman mungkin yang bergumul sekarang ini tentang melepaskan diri dari kebiasaan buruk. Ya, Kita berdoa. mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berterima kasih untuk momen hari ini, untuk kesempatan hari ini kami bisa berbincang-bincang. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, apa yang kami sudah bicarakan, memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengikutinya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam rokok dan kebiasaan buruk mereka. Ya, Tuhan. Kami percaya perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah saat yang paling tepat untuk mereka mendapatkan kelepasan. Amin. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, setiap orang-orang yang berniat hati untuk lepas dari kebiasaan buruk, Tuhan izinkan mereka berjumpa dengan Amin. Tuhan. Amin. Tuhan jamah setiap orang-orang yang menonton Yesus. konten hari ini, supaya mereka termotivasi untuk berjumpa dengan Tuhan, menyadari bahwa perjumpaan mereka dengan Tuhan adalah bagian terbesar dari kehidupan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan kami untuk berpisah dan pertemukan kami di kesempatan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.